Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidential Institute, tempat kita bernarasi, berdiskusi, dan menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Dari sisi ilmu, kita hari ini sudah ada Profesor Dr. Ridho Al-Hamdi. Beliau guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumni Jerman. Bukan jejer kauman, tapi Jerman beneran. Dulu kita ingat kata penceramah kondang G. Haji Zainuddin MZ, kita harus berotak Jerman, dan berhati Mekah. Nah, saya kira mudah-mudahan Prof. Hamdi ini akan menjadi seperti harapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Prof, kita ingin bincang-bincang sedikit tentang pemilu, walaupun masih agak lama. 3 tahun itu cepat sekali kan? 3 tahun nggak kerasa. Tapi selain pemilu juga ini kan lagi ribut-ribut tentang PT 20%, 0% gitu. Nah, Prof. Ridho ini memandang konstitusi kita ini, ya, itu seperti apa, makhluk seperti apa, kita nggak pernah selesai. Jadi dalam renungan saya dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang, ya, itu kita tidak ada ketaatan di dalam berkonstitusi, gitu. Tidak ada keistiqomahan. Berubah lagi peraturan ini, berubah lagi undang-undang ini, bahkan terakhir yang terbaru sekali adalah undang-undang ibu kota negara. Silakan Prof. Oke. Terima kasih atas undangannya dari Presidential Institute pada kesempatan kali ini. Menanggapi pertanyaan dari Pak Aminuddin, Pak ya. Siap. Terkait dengan bagaimana konstitusi kita, yang jelas pertama memang konstitusi kita ini memungkinkan untuk memunculkan tafsir. Itu yang pertama. Memang meskipun saya bukan dari tata negara ya, tapi banyak berdiskusi dengan teman-teman hukum tata negara. Memang salah satu kelemahan dari konstitusi kita itu memungkinkan memunculkan tafsir dan penjelasan yang beragam. Meskipun memang di sejumlah negara yang lain persoalan serupa itu ada, tapi di beberapa negara tertentu undang-undang mereka lebih clear, lebih jelas, karena kalau clear dan jelas tidak memungkinkan tafsir. Nah, salah satunya memang seperti ambang batas presiden ataupun termasuk di dalamnya pencalonan peserta pemilu, ya, sebagai contoh. Untuk peserta pemilu dalam undang-undang kita ini kan partai politik, ya. Betul, itu secara de jure, ya, secara yuridis formal, tapi pada kenyataannya secara de facto dengan sistem proporsional terbuka ini peserta pemilu itu mengesankan perorangan diusung oleh partai politik, kan gitu. Sehingga pertarungan bukan partai politik, bukan peserta yang murni, tetapi caleg yang diusung. Sehingga secara de facto peserta pemilu legislatif itu adalah perseorangan. Perseorangan. Ini kan ya lagi-lagi hukum bisa diperdebatkan di MK. Ya. Proporsional terbuka ini sesuai nggak dengan undang-undang peserta pemilu adalah partai politik, gitu. Nah, itu memunculkan tafsir yang beragam, kan, gitu. Kedua, terkait dengan pencalonan presiden, ya, diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, gitu. Itu juga kan memunculkan tafsir partai politik yang kemudian oleh teman-teman partai penguasa open legal policy diserahkan kepada pembuat kebijakan, memunculkan dalam undang-undang pemilu yang disebut ambang batas pencalonan presiden, sehingga muncul angka 20%, kan gitu. Dan MK pun
menyetujui itu gitu kan, istilahnya open legal policy, ya kebijakan diserahkan. Dan sudah digugat puluhan orang. Betul, termasuk yang terakhir Refli Harun dan segala macam ya. Nah maksud saya standing point-nya itu di situ memunculkan tafsir di mana memang penguasa mempunyai resource untuk menekan berbagai pihak gitu ya. Nah ini yang menjadi perdebatan, apalagi seandainya isu yang menurut saya isu tidak penting presiden 3 periode itu kan apa ya, undang-undang itu dibuat bukan untuk memperpanjang tapi untuk membatasi kan gitu. Itu juga konyol ya, siapa Kodari dan kawan itu ide konyol lah saya kira. Terus itu meredup tambah 3 tahun sampai 2027 sempat juga. Apa itu Menteri Bahlil apa? Bahlil, Bahlil. Maaf masa saya sengaja ya. Bahlil. Ya itu kan ya ide yang bahlul ya menurut saya itu. Karena dimanapun undang-undang itu tanya sama teman-teman tata negara dibuat bukan untuk memperpanjang tapi untuk membatasi. Gitu. Nah. Mungkin jadi menteri enak kali. Mungkin. Gitu sehingga wah kalau 3 tahun diperpanjang saya masih 3 tahun paling enggak gitu kan. Ya. Problemnya mereduksi konstitusi kita. Jadi ya banyak free rider ya, penumpang gelap yang ya mereka tidak memahami betul konstitusi secara baik dan ditafsirkan ya demi maslahat apapun itu kemudian memperpanjang presiden. Jadi itu ide menurut saya ide bahlul. Nah, sehingga memang oposisi kita juga tidak begitu kuat ya. Sistem oposisi di tata negara kita juga nggak kuat. Ya hasil pilpres kemudian mereka bisa masuk ya Prabowo dan Sandi dengan mudah tanpa mempertimbangkan konstelasi di bawah, walaupun alasannya agar supaya ya bersatulah, ya itu boleh-boleh saja lah dalam politik semua itu kan cair sekali. Nah, tapi sampai sekarang itu di masa bawah masih sangat tidak cair gitu. Kita melihat cairnya yang di atas ya. Yang di atas cair, nggak tahu berapa meter, berapa timbangannya itu. Betul. Nggak tahu gitu kan. Nah ini yang menurut saya bukan problem ya, salah satu tantangan dari konstitusi kita, di mana memang apakah banyak orang pintar yang kemudian menafsirkan, tetapi kita tidak terlalu butuh orang pintar, tapi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, bener, tahu bahasa orang Jawa itu kan, bener tapi nggak bener. Gitu. Jadi saya kira yaitu tadi kita bijaksana terhadap konstitusi dan jujur terhadap konstitusi itu yang diperlukan saat ini saya kira Prof ya. Betul. Karena kita berkali-kali kita menzolimi negara ini dengan tidak asah tidak asuh terhadap konstitusi kita, terhadap alam kita kan semua alam dieksploitasi atas nama pragmatisme, kapitalisme, dan atas nama oligarki, cipta kerja tanpa mempertimbangkan AMDAL, termasuk ibu kota kan, termasuk ibu kota ini kan, tanpa mempertimbangkan AMDAL, apalagi Kalimantan menjadi salah satu penyeimbang climate change kan. Nah itu juga ya atas nama investasi dan pembangunan itu juga kan ya melanggar tidak hanya konstitusi juga gitu ya, tapi melanggar hak asasi keturunan dan penduduk bumi 100 tahun ke depan, yang mereka juga punya hak atas resource alam ini. Tapi yang luar biasa, tadi kan kita di awal tentang pemilu, tentang PT 0% 20%, termasuk kita kepingin menyinggung juga tentang pemindahan ibu kota itu kan. Jadi kelihatannya sih memang ada tawar menawar lah ya para oligarki ini terhadap pemindahan ibu kota. Kita tadi teman-teman bilang jadi Jakarta menjadi kampung udik gitu kan. Jadi ketika kita datang guyonannya kita datang ke Kalimantan, dari mana? Dari Jakarta. Oh dari kampung ya. Nah kembali ke
ke laptop, Prof. Apa namanya, pemilu kita ya, pilpres, pileg, maupun yang lainnya itu, pilbub, pilkada itu merontokkan seluruh sendi-sendi, tidak hanya keimanan gitu kan, karena siapa yang bayar, siapa yang berani bayar besar, itulah yang biasanya menjadi pemenang gitu, baik DPR-nya, presidennya, bupatinya kan gitu. Jadi di tataran bawah masyarakat kita juga sudah sangat pragmatis sekali. Jadi gimana Prof itu untuk mungkin harus ada gerakan secara masif dari kampus-kampus atau gimana kan, kita sudah kayak kehilangan daya gitu. Orang-orang yang bagus, yang punya kualitas organisasi luar biasa, kalah dengan hanya karena dia artis, dia ganteng, dia terkenal, padahal nggak punya punya kontribusi keilmuan, kenegaraan, basic politik dan sebagainya itu. Kan ini membahayakan kan buat negara sebesar Indonesia ini, Prof. Memang pertama gini, awalnya saya itu punya kesimpulan sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku sekarang ini itu berbahaya. Artinya awalnya itu, tapi ternyata kalau seandainya sistem proporsional tertutup di mana partai politik semakin kuat, itu juga membuat pemilu kita ya berbahaya juga sih. Nah, saya kemudian sampai pada kesimpulan ini kita memperbaiki republik kita ini tidak setahun 2 tahun atau 1 kali pemilu, 2 kali pemilu, mungkin memperbaikinya dari generasi mudanya sih. Karena gini, kalau seandainya berarti harus dipotong 1 atau 2 generasi. Iya, maksudnya begini. Maksud saya kalau sistem proporsional terbuka, kemudian pemodal yang menang. Kalau proporsional tertutup, ya pemodal itu membeli suara dan elit partai. Kalau PT juga ya 20%, kontestan sedikit. Istilahnya cukong ya, bahasa Cina ya, cukong itu. Akan mendukung mana yang berpotensi. Kalaupun 0%, mereka pun hanya modalnya mungkin lebih banyak ya. Seandainya 0%, banyak orang yang akan berkontestasi, maju, tetapi oligark ini juga akan menunggu mana yang potensi juga gitu. Nah, artinya saya melihat meskipun seandainya membatas itu 0%, nanti kan akan banyak kontestannya. Tetapi pada akhirnya pemodal pun tetap bisa bermain gitu. Refleksi akhir tahun itu, salah satu pembicara adalah Profesor Fedi R. Hadis dari Australia. Dia mengatakan demokratisasi Indonesia itu bisa dikangkangi oleh kaum oligark apapun sistemnya. Dia bisa beradaptasi, mau sistem pemilunya terbuka, tertutup, kemudian pilgubnya seperti apa, pilkadanya. Kehebatan kelompok oligark pemodal ini, dia bisa beradaptasi, gitu kan. Sehingga saat ini itu terjadi pemusatan oligarki yang mereka itu kalau dulu di era Orde Baru Soeharto, Cendana, tapi sekarang banyak gitu. Nah, artinya memang yang menjadi, saya juga berpikir ya apa ya kira-kira demokrasi kita ini agar supaya stabil, agar supaya lebih baik. Ternyata ya saya masih sampai detik ini nih Pak, itu masih berpikiran memang generasi muda kita yang kemudian dididik, yang mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap demokrasi. Karena kalau seandainya ini yang bercokol ini kan masih mereka dulu yang muda di umuran kita di Orde Baru, sekarang mereka istilahnya panen gitu. Panen. Kita seperti Mazen dan segala macam perlawanan ya digebuk aja kan, mereka yang punya resource dan segala macam gitu. Sampai di situ pemahaman saya untuk bagaimana oligark ini tidak hanya kemudian istilahnya Jokowi turun, mereka tidak bisa beradaptasi dengan yang baru. Masih bisa gitu. Itu kehebatan mereka gitu.
Jadi mereka juga kelihatannya sudah punya sistem sendiri gitu ya untuk dari apa namanya Jadi, dari penguasa yang satu ke penguasa yang lain gampang aja sebenarnya kan gitu. Betul. Jadi saya melihat kalau seandainya nih Jokowi itu bukan bagian dari pemodal dan cukong, maka dia yang dikasih donor cukong. Kalau SBY menjadi bagian, dia punya partner Abu Rizal Bakri, Khairul Tanjung dan segala macam. Besok ya, seandainya Ganjar Anies ya, terus siapa lagi Ridwan Kamil, mungkin ya kaum oligarki itu ya bisa berdagang dengan mereka. Hanya mungkin kalau seandainya Anies ya cukongnya bisa Timur Tengah, Pak Arab gitu kan. Kalau Ganjar mungkin masih bisa. Jadi hebat mereka. Ada satu calon lagi itu. Siapa? Ketua DPD katanya mau Nyala. Pak Nyala ini nanti akan bertemu gitu. Dia akan bernegosiasi dengan yang cukong ini. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Memang saya mengamini pernyataan Prof. Fedia di sini bahwa kelompok oligarki ini bisa beradaptasi siapapun dia. Presidennya ketika sistemnya masih seperti ini. Betul. Apakah karena mereka punya uang gitu, punya modal sehingga dia bisa berbuat apa saja gitu. Salah satunya itu punya uang, punya modal, salah satunya media gitu kan. Media yang bisa menggerakkan segala struktur, apalagi di era sekarang kan yang termasuk YouTuber ya kan. Itu makanya kenapa presiden menghadiri pernikahannya Atta, itu bagian dari aset yang harus dia pelihara gitu. Nah itu saya melihat apa namanya. Jadi teman-teman kalau apa menurunkan ya Jokowi gitu kan. Ya modal ini sudah nggak laku lagi nih. Tergantung lihat nanti besok siapa gitu kan gitu. Jadi menurunkan Jokowi itu bukan bagian dari solusi. Solusi iya, tetapi memang tidak menyelesaikan dari bangunan struktur problem dari demokrasi kita gitu. Ya dulu kan banyak peneliti seperti Michener dari Australia ya, terus Aspinall, dia mengatakan ini harapan baru Jokowi. Karena siapa? Dia bukan orang aristokrat. Wajah Indonesia itu ada di dia. 2014. Wong Deso gitu. Ya. Tapi what's next? Apalagi setelah 2019. Ya, Ben Man of Contradiction. Jokowi adalah manusia wajah yang kontradiktif gitu kan. Artinya dulu dia dikerubuti rakyat, tapi sekarang dia dijauhi oleh rakyat, dikerubuti rakyat kelompok bisnis. Gitu. Atau mungkin memang itu sebenarnya di presiden kita memang diciptakan seperti itu oleh mereka, oleh kelompok bisnis, sehingga menurut saya pertama dibikin seolah-olah dia memang merakyat, orang dari apa kalangan bawah dan sebagainya, bukan darah biru dan sebagainya. Nah setelah ini sebenarnya kan oligarki kan bermain di lingkaran itu kan Prof. Sehingga dia bagaimana nanti presiden ada di bawah ketiak mereka, kira-kira begitu. Ya, mungkin awalnya saya melihat termasuk Bu Mega awal itu kan juga bimbang ya, mau mencalonkan dia apa tetap dirinya. Dia mungkin atas pertimbangan yang lain, mungkin para ilmuwan, ini PDIP perlu calon yang segar, baru, potensial. Nah, pada saat itu mungkin, oh ya ini orang potensial, orang baik, gitulah. Orang baik, orang potensial, dan bisa merubah landscape peta politik Indonesia. Pada awal-awal iya, tapi pada perjalanan kemudian kan saya kira orang seperti Luhut belum terlalu muncul di awal-awal 2014, tapi semakin kesempatan semakin tinggi, 15 itu semakin punya peluang, ya sudah semakin terlihat gitu loh bahwa kemudian presiden terpilih ini memang tidak punya kekuatan yang power, dan kemudian bisa dalam tanda kutip dibayang-bayangi pengambil veto itu tidak murni seorang presiden gitu. Dan ya ini baru terjadi pertama kali karena memang presiden bukan pemilik partai, itu bagian dari modal dan juga bukan bagian dari cukong. Nah kalau SBY bagian gitu loh. Dia bisa mengatur
Abu Rizal Bakri, bisa dicek di datanya Jeffrey Winters ya. Abu Rizal Bakri, terus kemudian ya grupnya Abu Rizal Bakri itu ARB termasuk Khairul Tanjung itu mitra. Tapi kalau era Jokowi kan Jokowi di sini ini ada pemilik gitu. Dan SBY kelihatannya masih cukup bisa mengendalikan mereka pada saat itu pada saat gitu. itu. Seperti halnya Pak Harto waktu itu ya. Bisa mengendalikan. Kalau itu sangat bisa mengendalikan, sangat bisa, walaupun kemudian konflik dengan militer lah dulu ya, dengan militer, kemudian dia dekat ke Islam, muncul Itsmi, Republika dan seterusnya itu kan era-era 90-an. Kira-kira ada peluang nggak berhasil menggugat yang diperjuangkan DPD sama profesor-profesor ahli tata negara? Pertama memang lagi-lagi kalau 0% itu kan merubah undang-undang, merubah UUD 45 dan melalui amandemen. Kalau amandemen dilakukan, pasti tidak hanya terjadi di sektor isu itu, istilahnya amandemen ambang batas. Seandainya Ketua MPR pernah mengatakan kan, Bamsud, saya menjamin bahwa pas awal dulu ya, apa namanya? Saya lupa. Ya GBHN-nya itu di awal itu ingin memasukkan itu. Nah, saya berpikir bahwa pada saat sidang paripurna itu makhluk DPR 575 itu bukan orang yang bodoh ngikut-ngikut. Mereka akan cari peluang. Tidak hanya soal GBHN di awal itu. Akan masuk threshold. Juga akan masuk 3 periode. Dan akan masuk undang-undang sumber daya. Dan saya punya beberapa teman anggota DPR. Memang itu masuk 3 periode, kemudian maksud saya tahun tambahan gitu, itu termasuk bagian dari agenda kan. Kalau keran amandemen itu dibuka. Nah, maksud saya begini kaitannya, threshold 0% itu kan pasti merubah undang-undang, apalagi calon independen ya masuk itu melalui amandemen. Kalau amandemen dibuka, pasar bebas, dan ini semakin chaos gitu ya pertarungan. Bukannya Undang-Undang Dasar 45 juga sudah berkali-kali diamandemen. Oh ya, 4 kali ya era Amin Rais saat Ketua MPR. Nah, maksud saya situasi pada saat ini nanti kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya kemudian memahami partai politik diusung partai politik dan gabungan partai politik mengusung capres itu penguasaan resource sebenarnya. Ya lagi-lagi penguasa yang punya resource bisa menguasai media, opini publik dan pemilik suara di DPR kan itu. Artinya itu merubah undang-undang pemilu 2017 itu. Jadi dikendalikan betul gitu. Ya. Artinya kalau mau jalannya adalah merevisi undang-undang pemilu 2017. Tapi kan oleh DPR Komisi 2 tidak dilakukan oleh Pak Doli dan kawan-kawan kan. Itu jalan yang memungkinkan atau ya lagi gugatan teman-teman judicial review ke MK itu perlu diperkuat, tetapi nggak tahu masih belum berhasil ya gitu. Nah, tapi saya melihat begini, kalau saya pribadi ya, antara partai penguasa itu mau 20% biar supaya efektivitas capres, kelompok teman-teman partai baru, partai mau mengusung menginginkan 0%. Ini pilihan moderat saya, tapi mungkin tidak diterima semua karena pasti kan kelompok yang besar terlalu sedang sekali, kelompok yang kecil kita nggak punya peluang. Kalau saya melihatnya begini, partai yang lolos ambang batas parlemen 4% itu, sehingga Pak Lanyala bisa mendekat kepada satu partai saja. Jadi seandainya 2019 ada 9 partai, maka 9 capres. Kenapa itu menjadi pilihan moderat? Pertama, kutubnya ke tengah gitu kan. Nggak kutub ini berjuang, ya kan ini kan nggak akan ketemu. Ini berjuang. Pertama, kita menghargai partai yang sudah berjuang dan lolos parlemen. Jadi sebagai win-win solution. Win-win solutionnya itu di paper saya di yang barusan publish, yang pernah saya share di grup itu ya,
Itu win-win solutionnya. Kedua, seandainya calon-calon independen bagaimana mendekat 9 partai, dan itu banyak alternatif 9 partai. Terus dari PDIP sampai P3 pemilik kursi terakhir. Itu tinggal negosiasi 9 partai itu 9 calon kan. Dan itu pilihan yang moderat, dan mereka kan P3 akan mempertimbangkan nih Lanyala punya basis di DPD. Mereka tuh akan berpikir praktis kok gitu, partai itu kan. Nah, 9 itu pun seandainya Pak nanti ngeliat-ngeliat, wah modalnya kuat enggak ya? Karena nyapres dia butuh yang iya kan gitu. Butuh cuan gitu kan Pak. Sehingga menurut saya istilahnya sebagai ilmuwan ya, terlepas kepentingan apapun, termasuk yang dulu pas di depan Pak Lanyala kan itu apa posisi standing position saya sudah sebagai reward buat partai yang lolos ambang batas parlemen, dia punya hak 4% gitu. Dan dari 9 partai, 9 caleg, 9 capres, saya kira 9 manusia potensial di Republik ini sudah terpenuhi dengan 9 capres cawapres itu gitu. Berarti kan kalau capres cawapres 9 kali 2 ada 18. Itu sudah ruangnya sudah banyak gitu. Sudah cukup inilah ya. Mengakomodir seandainya Pak Lanyala dari 9 partai di petani itu apa nanti orangnya di mapping gitu kan. Mana nih yang kira-kira dekat, udah dari situ. Kenapa? Di samping itu partai sudah punya mesin. Kalau calon independen kan butuh mesin. Karena saya melihat begini, calon independen itu selangkah kalah dengan partai, karena partai sudah punya mesin. Sekelas P3 yang 4, sekian, dia setidaknya sudah punya mesin. Apa saja mesinnya? Caleg di dapil. Kemudian sistem di internal partainya itu sudah punya. Tapi kalau independen kan butuh tim dan sudah punya pengalaman dari pemilu ke pemilu. Betul. Kalau tim independen itu menurut saya membangun baru, jadi budgetnya lebih tinggi sebenarnya menurut saya sih. Dan itu pun belum tentu mapan. Di tengah jalan ya ada yang minggir, wah ini kayaknya kok enggaknya dan segala macam. Jadi justru di partai itu Saya kira ini bernas lah ya. Pemikiran guru besar muda kita, tokoh dari Universitas Muhammadiyah yang mudah-mudahan sebentar lagi menjadi rektor. Wah ini Pak Aminuddin ini. Harus ya, insya Allah harus jadi penasehat DPD RI dulu untuk masalah ketatanegaraan ini. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, barangkali ada pesan-pesan closing statement buat Presidential Institute. Oke, pertama sangat senang sekali, apalagi media podcast ini sedang sedang ramai di jagat media sosial kita. Pertama, saya appreciate terhadap Presidential Institute yang mencoba untuk roadshow dan mengangkat isu-isu kekinian tentang perpolitikan dan tentunya memberikan pengalaman kepada generasi muda bahwa mereka harus peduli dan ambil bagian sekecil apapun untuk membangun Republik kita. Republik kita tidak hanya milik Pak Presiden, Pak Menteri, atau Pak Lurah, Lurah tanda kutip itu, tapi ini milik seluruh Republik Rakyat Indonesia, dan generasi muda seperti Mas Zen ini 10-20 tahun lagi yang akan memegang kendali. Amin. Nah, artinya bahwa ini harus pegang stabilitas. Kalau enggak, ya itu tadi perampokan habis-habisan dan generasi 100 tahun ke depan haknya untuk tetap hidup dengan oksigen yang sehat hilang kan gitu. Nah, artinya mengangkat isu-isu yang bisa mendidik dan tentunya bisa merefresh pikiran-pikiran yang mungkin kita terjebak pada wah ini sistem pemilu kita threshold atau tidak threshold, tapi saya berpikirnya sementara sih itu. Seandainya isu tadi bagaimana calon pemimpin yang potensial, nah ketersediaan 2024, ketersediaan 9 partai yang lolos ambang batas parlemen itu ada 9 capres, ada 9 cawapres, sehingga ada 18 manusia potensial di Republik ini. Saya kira cukup itu 18 yang bisa maju dengan kendaraan itu. Tinggal seandainya
dan salah satu ujian untuk menjadi capres bisa menaklukkan satu partai, kan gitu. Menaklukkan suatu partai itu selangkah untuk bisa menaklukkan mata hati warga Republik Indonesia untuk memilih dia. Oke, sebelum ditutup, Ustaz, ada pesan nggak kepada lembaga pemerintah dan eksekutif mengenai kondisi Presiden threshold ini? Ada pesan nggak? Untuk pemerintah, ya poin saya sih tadi jalan tengahnya, kalau mungkin judicial review, nggak tahu, refli dan segala macam itu, bagi partai politik yang lolos ambang batas parlemen, mereka punya hak istimewa untuk mencalonkan. Itu apa? Sebagai reward perjuangan mereka di 2019, dan potensi calon itu banyak. 9 plus cawapresnya 18. Itu pesan kepada pemerintah. Ya, gitu saja. Di tengah ini 20%, ini 0%, ini kutub utara, kutub selatan nggak ketemu ini. Sampai mungkin kamu udah punya anak gitu kan, atau Pak Menudin sudah menggendong cucu, nanti nggak akan ketemu gitu. Itu saja saya kira, Pak. Jalan tengah. Oke, baik. Pemirsa Presidensial Institute dimanapun berada, dalam berdemokrasi kita tidak boleh egois. Bung Karno mengadakan pemilu pertama pada tahun 1955 itu dianggap dalam sejarah sebagai hasil pemilu terbaik di Republik kita. Tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir. Pemilu sangat demokratis, peserta pemilunya, kontestan pemilunya juga sangat banyak, lebih dari 100 partai kononnya. 100-an lebih, dan calon perseorangan. Dan calon perseorangan, luar biasa. Tahun 1955 kita sudah berhasil menyelenggarakan kualitas pemilu terbaik. Semestinya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, harusnya harus lebih baik. Itulah demokrasi. Jangan satu hak dikebiri, satu hak lain disanjung-sanjung dan diangkat-angkat. Dan itulah yang dilindungi oleh oligarki dan dimaui oleh para penguasa modal. Mudah-mudahan dengan upaya teman-teman Refli Harun, Rizal Ramli, dan beberapa puluhan anggota DPD, ada begitu banyak yang menggugat presidensial threshold dari 20% menjadi 0%, akan memberikan ruang demokrasi yang semakin sehat di negeri kita, Republik Indonesia, yang penduduknya 270 juta itu. Jadi jangan sampai kita terkesima dengan calon naturalisasi. Salam Presidensial Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Menudin.